Merupakan ular yang sangat berbahaya dan tentunya harus menjaga jarak jika ingin mendekatinya. Jika merasa terancam, ular kobra biasanya akan menyemburkan Walaupun ular ini memiliki taring yang kecil dan rahang yang tidak terlalu kuat, tapi serangannya harus tetap diwaspadai karena ular ini berbisa. Bila sampai terkena gigitannya, itu akan mengalami pembengkakan di bagian bekas digigitnya. Au. Ternyata dugaan Panji salah terhadap ular ini. Ketika di darat juga, ular ini juga sangat agresif. tak berbeda pada saat di atas pohon, ular gadung ini tetap saja berusaha menyerang dengan gerakan-gerakan lincahnya. Bentuk tubuhnya yang tidak terlalu besar membuat gerak-geriknya sangat cepat. Sekarang Panji akan coba untuk melakukan hal yang memang agak berbahaya. Menangkap kepala ular ini, Panji menggunakan jari. Nah, ketika kepalanya sudah terkena, ular ini akan terus melawan dan melilit seperti ini. Nah, ini dia. Ular ini juga memiliki jenis rahang dan gigi jenis Agrippa. Lihat, hampir sama seperti ular cincin emas. Ular hijau gadung memiliki taring belakang ya di bagian rahangnya. Jadi ular ini memiliki bisa, tapi karena taringnya ada di belakang rahang, jadi bisa yang masuk biasanya tidak maksimal keluar semua. Jadi sekarang lebih baik Panji melepaskannya kembali lah. Panji rasa tempat ini aman untuk ular ini dilepaskan. Hutan di pulau kecil seperti Pulau Ular ini agak berbeda dengan hutan-hutan di daratan. Di sini vegetasi yang dominan adalah pandan berduri serta pepohonan pantai seperti nyamplung, waru laut, sukun, dan pohon ketapang. Terbatasnya jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di pulau kecil seperti ini tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya pulau. Berbeda dengan daratan atau pulau besar, awal mula Pulau Ular terbentuk dari koloni binatang karang yang sudah mati. Koloni tersebut kemudian tumbuh pada dasar laut dangkal hingga kemudian lapisan atasnya muncul ke permukaan laut dan membentuk daratan setelah mengalami pelapukan terlebih dahulu. Sesosok ular cincin emas kembali menghentikan langkah saya. Tampaknya ular berkulit eksotik tersebut sedang bermalas-malasan sambil mandi sinar matahari. Reptil yang tergolong dalam spesies Boiga dendrophylla ini sebenarnya merupakan jenis ular yang mudah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Nah, di atas pohon sana itu ada ular cincin emas, Quadring cat snake atau Boiga dendrophylla. Ular cincin emas memang sering ditemukan di tempat-tempat seperti ini, di atas pohon, dan tempatnya agak sedikit ke pinggir pantai. Kayaknya ular itu lagi berjemur. Sekarang kita coba untuk turunin ularnya. Pada umumnya, ular cincin emas menghuni wilayah-wilayah perbatasan antara hutan dataran rendah yang lembab dan yang lebih kering. Sementara pepohonan merupakan tempat favorit ular yang satu ini. Karena selain bisa menjadi tempat berlindung dari predator seperti burung elang, juga menjadi arena untuk berburu mangsa seperti kadal, burung-burung kecil, hingga telur burung.
Lihat ini. Ini dia. Ular cincin emasnya. Eh! Au. Banyak sekali semut. Kayaknya di atas sana ada sarang semut. Aduh, Pak, lumayan dikeroyok nih sama semut-semutnya nih. Lihat ini. Ini jenis boiga yang cukup besar. Ini jenis cincin emas dewasa. Lihat, hey. Oke. Walaupun tergolong ular yang cantik dan memiliki warna yang sangat khas, cincin emas juga harus tetap diwaspadai karena ular ini merupakan jenis ular yang memiliki bisa neurotoksin menengah, jadi bisanya nggak seberapa mematikan. Ciri khas yang sangat utama dari ular cincin emas ini yaitu pupil matanya. Pupil matanya ular cincin emas hampir mirip dengan pupil mata kucing. Jadi kadang ular ini disebut cat snake. Lihat, dia sangat marah. Sekarang dia udah benar-benar marah. Kecepatan dalam menyerang merupakan senjata bagi ular berbisa menengah ini untuk melumpuhkan lawan atau mangsa. Meski tidak terlalu berbahaya bagi manusia, racun bisa ular cincin emas cukup efektif untuk melemahkan mangsa seperti burung dan kadal. Meski tidak terlalu berbahaya bagi manusia, tetap saja saya harus berhati-hati menghadapi ular yang satu ini dan sebisa mungkin menghindari gigitannya. Lihat, bahkan ular ini sangat emosi terhadap sesuatu yang ada di depan mulutnya, termasuk kamera. Semakin merasa terganggu, ular ini akan semakin agresif menyerang sambil menunggu kesempatan untuk bisa menyuntikkan bisanya ke tubuh mangsa atau lawan. Oke, kayaknya kawan panjang satu ini udah mulai nggak seberapa galak lagi. Suasana tenang yang hampir bisa dikatakan sangat senyap ini membuat pulau ini semakin misterius. Selama berjalan menyusuri hutan, yang terdengar hanyalah tampak sepatu saya yang menginjak daun dan batang kayu kering. Rupanya tak hanya manusia yang takut atau enggan untuk masuk ke dalam kawasan hutan di pulau ular ini. Burung yang merupakan makanan atau mangsa favorit ular pun tampaknya juga tahu jika tempat ini tidaklah aman bagi mereka. Sehingga tak satu pun jenis burung yang bisa saya temukan di sini. Kondisi hutan yang serba misterius ini membuat rasa penasaran saya semakin tak terbendung. Kaki pun seakan tak bisa ditahan lagi untuk melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Karena saya yakin di dalam sanalah letak rahasia dari semua misteri yang ada di pulau ular ini. Sedikit saja saya tersesat, bisa jadi masuk ke dalam daerah teritorial ular yang tentunya sangat berbahaya untuk dimasuki. Wah, beruntung saya cepat menyadari kehadiran ular kobra di depan saya. Nah, ini adalah salah satu penghuni pulau yang memang mereka dapat sampai ke pulau ini dengan cara menghanyutkan diri dengan menggunakan sampah ataupun batang kayu yang mengapung di laut. Ini jenis ular kobra, Najas putatrix nama latinnya. Makanannya mulai dari tupai, burung, sampai tikus. Dan ular ini aktif di siang dan malam hari. Ciri-ciri ular berbisa yaitu ketika bertemu dengan manusia, mereka biasanya lebih tenang dan tidak langsung lari. Sedangkan ciri ular yang tidak berbisa, ular itu biasanya akan langsung lari dan bila mereka terpojok, mereka akan menyerang dan menggigit. Ular kobra memiliki ciri fisik yang sangat khas, yaitu dia memiliki tedung atau hood. Ketika dia merasa terancam dan marah, ular ini akan langsung berdiri dan mengembangkan sendok yang ada di lehernya. Kita harus hati-hati terhadap ular kobra karena ular kobra bisa menyemburkan racunnya. Biasanya racun yang disemburkan ular kobra itu ke arah mata. Sekarang Panji akan coba ngeganggu ular yang satu ini.
Tajes putatrik alias ular penyembur ini merupakan ular yang sangat berbahaya dan tentunya harus menjaga jarak jika ingin mendekatinya. Jika merasa terancam, ular kobra biasanya akan menyemburkan racun bisanya yang dapat menyebabkan kebutaan jika terkena mata manusia. Untuk bisa mendekati kobra, kita harus tetap tenang, melihat setiap gerakannya, dan harus mengetahui gerak-geriknya. Butuh konsentrasi ekstra agar dapat menaklukkan ular yang satu ini. Ekornya udah saya pegang Sebenarnya nih. ular kobra hanya menyerang manusia bila diserang terlebih dahulu atau merasa terancam. Ukuran tubuhnya yang ramping dan agak kecil membuat gerakannya lincah dan cepat dalam menyerang. Dia langsung balik kan? Nyembur. Jadi racunnya itu neurotoksin. Ketika masuk ke darah, biasanya langsung menyerang pembuluh darah. Ular kobra yang satu ini sudah sangat marah dan terusik. Gerakan dan semburannya harus selalu diwaspadai. Sensor geraknya terlihat bekerja dengan baik. Setiap gerakan saya selalu diikutinya. Nah sekarang Panji akan coba untuk sedikit mengeluarkan bisa atau racun dari ular kobra ini. Nah lihat, inilah racun neurotoksin yang dimiliki ular kobra. Racun ini sangat berbahaya. Racun sebanyak ini dapat membunuh kurang lebih sekitar 5.000 ekor tikus. Sekarang kita harus mengamankan racun dulu. Ya mudah-mudahan ular ini dapat hidup tenang di sini dan nggak ada yang bisa mengganggu kehidupan ular ini di sini. Oke, kawan. Yuk kita cari reptil lainnya yang hidup di Hari sudah mulai siang. Namun sinar matahari hanya bisa menembus sela-sela pepohonan dan dedaunannya yang cukup rapat. Kondisi seperti ini membuat suasana di dalam hutan sangat teduh dan bahkan cenderung gelap meskipun di siang hari. Udara yang tidak terlalu panas inilah menjadikan tempat ini sebagai habitat yang sangat cocok bagi perkembangbiakannya reptil terutama ular. Meskipun pulau ini merupakan tempat atau sarang ular, namun untuk bisa melihat keberadaannya saya tetap harus mencari-cari terlebih dahulu. Karena sifat umum ular cenderung bersembunyi atau berkamuflase di tempat-tempat yang sewarna dengan warna kulitnya. Sifat ular tersebut sekaligus menjadi cara untuk bisa bertahan hidup baik untuk mencari mangsa ataupun berlindung dari beberapa predator. Wow, tampaknya ada pemandangan yang sangat langka terlihat langsung oleh mata di dalam hutan seperti ini. Ya, seekor biawak air tampak sedang menggigit seekor ular cincin emas. Kemungkinan ular tersebut disergap biawak saat berada di atas pohon, karena biawak air juga pandai memanjat. Saat ini Panji sedang melihat salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini kejadian yang memang jarang sekali bisa Panji lihat sebelumnya. Lihat ada seekor biawak yang sedang mau memakan seekor ular cincin emas. Lihat, mereka bertarung dengan sangat sengit. Ular juga masih melawan. Dan biawak itu seakan tidak peduli walaupun digigit oleh ular. Karena biawak memiliki kulit yang sangat tebal. Dan rahang biawak mampu mematahkan tubuh ular itu. Hanya harus tetap di sini. Berposisi tiarap seperti ini supaya mereka tidak menyadari kehadiran Panji. Dan Panji masih bisa melihat bagaimana prosesnya ke depan. Biawak merupakan predator bagi ular yang berukuran kecil hingga sedang. Selain memakan ikan, burung, hingga bangkai satwa liar lainnya, biawak juga menjadikan ular sebagai mangsanya. Kekuatan rahang biawak menjadi senjata utama kadal besar ini untuk melumpuhkan ular. Sedangkan kulit biawak yang cukup tebal bisa melindunginya dari gigitan gigi dan taring ular yang dikenal sangat tajam. Biawak sudah mulai bergerak. Rupanya keberadaan saya mengganggu Dan makan ularnya pun siang kadal besar yang siap menyantap ular cincin emas ini. Lihat ini.
ternyata biawaknya udah tahu kalau di situ ada Panji. Jadi biawak ini membatalin nih untuk makan ular. Ularnya dilepasin lagi, terus dia milih untuk lari. Sekarang dia udah mulai bergerak ke arah pantai. Tapi Panji coba tahan. Panji pengen tahu, pengen lihat gimana reaksi dia kalau misalkan bertemu dengan manusia. Lihat, ini adalah jenis biawak air, nama latinnya Varanus salvator. Biawak ini memang hidup selain di daerah perairan seperti sungai, sawah, dan juga rawa. Ia juga sering ditemukan di pulau-pulau dan juga di dekat pantai. Lihat, Oke, sepertinya dia sudah sangat tidak mau diganggu lagi. Oke, kawan. Oke. Ya, di atas langit masih ada langit. Kemungkinan ungkapan itulah yang tepat untuk menggambarkan kehidupan di Pulau Ular. Meski di sini ular menjadi raja dan penguasa, bukan berarti hidup mereka tanpa ancaman.